dulu kan? Tidak boleh. Matikan. Udah di belajar dua nih, Pasal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda dan semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, diawali dengan video ini aku lagi antar anak-anak ngaji dan sekaligus aku mau daftar ulang ya untuk mereka di tahun ajaran ini. Dan ini adalah suasana saat aku mengantri untuk membayar uang bulanan maupun uang daftar ulangnya. Oh iya, untuk yang baru berkunjung atau baru menemukan channel YouTubeku ini, aku ucapkan salam kenal ya. Perkenalkan, aku adalah ibu rumah tangga dari 2 orang anak sekaligus wanita pekerja. Di video kali ini aku share kegiatanku dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak karena tanggal 18 Juli di sini udah mulai sekolah 100% tatap muka. Nah, ini aku udah sampai di salah satu toko peralatan tulis. Dan yang pertama yang aku cari adalah buku tulis terlebih dahulu. Di sini aku beli hanya beberapa pak saja karena aku mau lihat dulu pengumuman dari wali kelas atau bu gurunya. Ada berapa jumlah buku yang dibutuhkan dan buku apa saja. Kalau tahun kemarin aku itu beli buku Kakak Gali yang ini ya, yang bagian kulit tebal seperti ini. Karena aku tahu daring jadi tidak akan membuat tas menjadi lebih berat ya. Terus Kakak Gali itu kan suka kelipet-lipet bagian kulit luarnya. Jadi untuk antisipasi, tapi tahun ini aku ambil yang ini aja dulu. 1 pak untuk yang isi 58 lembar sama 1 pak untuk yang isi 78 lembar. Sementara untuk adik Gina, kalau tahun kemarin kan cuman pakai 4 buku tulis aja, mungkin karena daring, jadi aku belum beliin buat adik Gina ya. Nanti dilihat sikon lagi pengumuman dari wali kelas atau bu gurunya, ada berapa buku yang diperlukan. Untuk yang penasaran apa saja kebutuhan sekolah anak yang aku beli, nanti bakal aku review sesampainya di rumah ya. Nah, setelah aku dari toko ini, aku itu lanjut ke Mr. DIY untuk membeli lagi kebutuhan sekolah anak-anak sekaligus juga ada yang mau aku cari. Dan sekitar 15 menit perjalanan, ini aku udah sampai di Mr. DIY. Dan di sini yang aku cari pertama kali itu adalah pensil buat adik Gina. Jadi kalau di toko peralatan tulis tadi itu pensilnya adanya yang 2B, 3B. Dan kalaupun ada yang enggak 2B atau 3B dan seterusnya itu model kayunya takut mudah lapuk ya. Jadi di sini alhamdulillah aku ketemu dengan pensil yang aku butuhkan. Nah, ini dia pensil buat adik Gina. Kemudian aku cari-cari juga kotak pensil, tapi ternyata nggak nemu kotak pensil yang aku cari. Jadi di sini aku beli spidol 3 warna buat kebutuhan aku juga buat ngajar gitu, sekaligus juga nanti buat ngajarin anak-anak saat di rumah. Nah, ini dia penyakitnya emak-emak ya kalau udah nyampe Mr. DIY. Jadi nggak menyia-nyiakan waktu buat cuci mata, buat refreshing gitu. Jadi di sini aku lihat-lihat jam dinding karena memang kebetulan wishlist aku itu nyari jam dinding berwarna pink. Kalau udah survei seperti ini kan enak, jadi kita udah tahu harganya. Jadi kalau udah punya rezekinya langsung cus ambil. Atau juga biasanya kalau aku masih suka ngebandingin dengan barang-barang yang ada di Shopee ya. Misalnya cari jam dinding aku ngelihat dulu modelnya, kalau sama harganya lebih murah jadi aku beli di Shopee aja. Nah, lumayan kan buat penyegaran mata. Di sini jam dindingnya super estetik semua. Sebetulnya aku ada yang naksir ya, banyak sih naksir semua rata-rata. Cuman aku yang lebih pengen itu sesuai dengan tema di kamar itu yang berwarna pink. Tadi ada udah aku lihat. Sebetulnya aku pengen cari yang diameternya lebih besar ya. Cuman yang aku naksir tadi itu diameternya nggak begitu besar. Nah, lanjut aku itu cuci mata lagi ke perabot dapur. Dan akhirnya aku kepincut dengan wadah ini yang warnanya pink, cantik banget. Jadi modelnya itu seperti baskom nasi ya, yang punya tutup gitu.
Harganya cuma Rp19.000, nanti bisa dijadikan sebagai wadah, misalnya habis cuci sayur dan lain-lain, pokoknya multifungsi. Habis belanja ini, aku langsung jemput anak-anak pulang mengaji dan sekarang udah sampai di rumah. Jadi ini dia barang belanjaan yang aku beli tadi, baik di Mr. DIY maupun di toko peralatan tulis. Nah, yang pertama ini tadi adalah baskom dari plastik berwarna pink, harganya Rp19.000. Kemudian aku ambil juga ini kebutuhan adik Gina ya, yaitu ikat rambut. Jadi aku langsung beli sepak itu, harganya murah, cuman Rp12.500. Jadi aku sengaja ambil yang langsung isinya banyak karena khawatir kalau adik Gina pakai kuncir itu suka jatuh atau suka hilang gitu ya. Kalau itu kan stoknya udah banyak, jadi nanti nggak repot lagi buat beli kuncir. Terus aku beli juga kunci rambut untuk aku 2 buah. Harganya itu Rp17.000 sama Rp15.000. Buat stok aja, kemudian warnanya juga cantik. Terus itu spidol yang kata aku 3 warna tadi, harganya Rp23.500, udah sama penghapusnya ya, untuk belajar di rumah juga, untuk aku kerja juga. Nah, ini aku beli penggaris set buat kakak gali sama langsung jangkar, busur dan lain sebagainya. Itu harganya adalah Rp15.000. Kemudian ada kaos kaki kakak gali sama adik Gina, walaupun kaos kaki yang lamanya itu masih bagus semua ya, tapi ini untuk stok aja karena kan sekarang udah tatap muka gitu ya, untuk ganti-ganti. Terus beli sampul buku yang warna bening, untuk sampul plastiknya itu harganya Rp8.000. Kalau untuk sampul kertasnya itu masih aku tunda. Sebetulnya ada stok yang lama ya, sampul batik itu aku beli tahun kemarin, itu banyak banget dan berlebih. Tapi ini masih nunggu gurunya itu mau sampulnya yang Manila atau yang warna apa gitu, biasanya kan ada ketentuannya. Kalau untuk sampul plastik itu juga masih ada sisa ya di tahun kemarin, jadi nggak kepake. Kalau udah tatap muka kan biasanya plastiknya itu suka diganti karena suka robek gitu, tapi karena kemarin daring, jadi buku-buku anak-anak itu pada aman semua ya untuk sampul, baik yang kertas maupun yang plastiknya. Nah, setelah beberapa hari dari belanja kebutuhan ini, baru deh dapat info dari wali kelas anak-anak kalau bukunya itu harus berapa buah sama yang sampulnya warnanya apa. Jadi aku belanja lagi nyusul, cuman nggak aku videokan di sini ya. Nanti next aku bakal masukin di video yang lain. Nah, ini lanjut setelah itu karena aku baru pulang dari belanja, Pak suami juga baru pulang dari kerja. Jadi makan siangnya tadi itu untuk menunya itu aku beli ya. Sementara ini karena masih ada sisa stok daging di dalam kulkas, jadi mau kami masak aja. Hitung-hitung buat besok, misalnya malam ini nggak habis ya. Tapi ini dagingnya nggak banyak kok, paling cuman sekiloan gitu. Jadi Pak suami bantu aku buat ngebersihin dagingnya ya. Jadi ini aku minta supaya dipotong-potong aja dulu karena kan aku mau bersih-bersih badan dulu, kemudian aku juga mau sholat dulu ya, mau makan juga. Sementara Pak suami kan udah duluan nyampe rumah karena kan Pak suami pulangnya jam 2. Sementara aku tadi habis belanja langsung jemput anak-anak itu jam 4-an ya sampai rumah. Cuci dulu kan? Tidak boleh. Rebus dulu 10 menit, mendidihkan air. Sudah tuh cuci? Mendidih, celupkan, cak 10 menit, keluarkan, cuci, sudah cuci baru kita rebus lagi, dimasak. Nah, itu tadi percakapan Pak suami ya, nanya kalau setelah dipotong-potong dagingnya ini apa mau dicuci. Jadi aku tadi minta supaya nggak langsung dicuci dulu, tapi direbus dulu sekitar 10 menit supaya ngilangin kotoran serta darahnya. Nanti setelah itu baru dicuci bersih, baru nanti bisa diolah, dimasak sesuai dengan keinginan. Nah, ini saat aku selesai bersih-bersih badan, itu Pak suami aku liatin lagi ngedidihin air gitu sambil nunggu ngelap-ngelapin bagian dinding dapur ini ya, bekas cipratan minyak. Alhamdulillah ya, kadang Pak suami itu mungkin ngeliat kerjaan aku sehari-hari di dapur itu gimana. Jadi Pak suami tahu kalau itu sedikit membantu aku ya ngeberesin dapur. Nah, ini tadi Pak suami sendiri yang ngevideoin, jadi aku ngajarin aja di mana naruhnya, kemudian take apa aja yang mau diambil dari videonya. Matikan, sudah ditutup pancinya, matikan
Alhamdulillah akhirnya Pak suami mau ngebantu aku buat tik videonya. Jadi tadi udah aku pesenin ya kapan matiin kameranya. Nah ini Pak suami lagi ngerebus setelah mendidih airnya. Dagingnya ini direbus gitu sekitar 10 menitan. Dan tadi aku lupa mesenin Pak suami kalau harus dikasih dengan kayu manis, kemudian kapulaga sama cengkeh buat ngilangin baunya ya. Ternyata waktu aku mau ngedit video ini, Pak suami itu dibantu kakak Gali ya ngambil videonya ini. Jadi bisa kedengaran tadi suara kakak Gali ngebisiin Pak suami kalau bagian kameranya itu kurang pas dengan wadahnya. Nah, jangan gagal fokus ngelihat penyaring yang dipegang Pak suami ini ya, nggak ada tangkainya. Jadi itu udah lepas, tapi penyaring ini masih sering kami pakai. Makanya ini pada saat ngambil videonya Pak suami gunain yang itu. Kalau aku kan kalau ngambil video itu biasanya gunain yang bagus ya. Lanjut, setelah itu dagingnya dicuci bersih, baru dibersihkan kotorannya, apapun itu ya, karena tadi kan juga kotorannya udah ngapung di atas air rebusan, jadi ini tinggal ngebersihin yang lainnya. Jadi ini aku belajarnya juga dari Google atau dari YouTube, karena kalau daging itu langsung kita cuci, katanya nanti kuman-kumannya itu bisa masuk atau kotorannya masuk ke bagian dalam daging. Tapi kalau udah direbus pada saat airnya mendidih, itu dia langsung keluar. Itu yang pernah aku baca ya. Nggak tahu salah apa enggak, tapi yang pasti ini aku lakuin seperti itu. Oke, baiklah. Ini kelanjutan dari kegiatanku di malam harinya karena sesuai dengan tema videonya itu mengenai persiapan untuk anak-anak sekolah ya. Jadi ini aku lap-lap dulu bagian meja serta printer di meja belajar ini ataupun juga sekaligus meja kerjaku ya. Aku juga mau nyusunin peralatan tulis yang tadi siang aku beli seperti pensil ini ya, pensil Adegina. Jadi tahun kemarin itu belum nyampe sekitar 8 bulanan itu aku udah beli pensil sepak ini ya. Jadi satu pak itu biasanya isinya 12 buah pensil. Dan itu udah habis semua, paling ada tinggal 2-3 yang sekarang lagi dipakai kakak Gali sama adek Gina. Jadi ini makanya aku nyetok lagi satu pak. Kemudian ini aku nyetok juga pena biasa atau pena standar. Kalau tahun kemarin juga aku nyetok satu pak dan mungkin masih ada sisa sekitar 3 atau 4-an ya yang ada di storage ini. Nah kebanyakan untuk pena itu bukan habis dipakai tapi hilang ya. Bisa jadi hilang karena aku ataupun juga anak-anak. Nah kalau untuk pensil itu kebanyakan karena cepat pendek pensilnya. Karena kan adek Gina itu rajin ngeruncingin pensil. Kali ini aku nyetok spidol berwarna, ada spidol merah, biru, dan hitam. Itu bagian ujung spidolnya soft banget, jadi bikin aku nyaman nanti mau ngejelasin materi baik untuk anak-anak di rumah maupun di sekolah. Karena kan kalau anak-anak ngelihat spidol berwarna itu mungkin lebih asyik ya untuk memperhatikan. Ini laci belajar anak-anak itu udah aku bersihkan semua dari buku-buku yang lama. Paling ada beberapa yang masih ada isinya ya. Dan ini aku masukkan dulu untuk sementara buku yang tadi siang aku beli. Karena nanti saat santai malam hari baru kami mau nyampulin buku-buku ini. Nah untuk pensil warna atau krayon itu aku belum beli karena masih ada yang lama. Terus juga mau ngeliat pengumuman dari gurunya atau wali kelasnya yang dibutuhkan pewarna apa. Dan ini aku masukin dulu buku-buku yang tadi aku beli ke dalam laci karena belum tahu ya mau disampul apa. Walaupun kakak Gali udah ada stok sampul batik semuanya kecuali adek Gina ya. Dan ini adalah video di malam hari-hari setelahnya. Jadi aku gabung saja dengan video hari ini. Dan malam ini kami udah mau mulai nyampul buku anak-anak karena udah dapat info dari wali kelasnya anak-anak kalau sampulnya buat adek Gina itu ada warna sesuai mata pelajaran dengan kertas manila. Sementara kalau untuk kakak Gali itu bebas sampulnya. Jadi untuk sampul batik yang lama itu bisa kepake. Ini aku nggak mau masuk frame karena aku pakai baju daster pendek gitu sama nggak pakai kerudung. Jadi biar Pak suami sama adek Gina aja yang aku videoin untuk sementara. Nanti pada saat aku udah bantu-bantu itu baru aku matiin kameranya.
Itu buku adek yang tahun kemarin. Ternyata buat nyampul buku ini aja itu butuh waktu hampir sejam lebih ya. Padahal kami itu udah gotong royong. Apalagi buat buku Kakak Gali itu ada sekitar 16 buku ya. Baik buku catatan maupun buku latihannya. Makanya lama banget. Tadinya Kakak Gali itu males mau mulai gitu. Tapi ngelihat kami udah semangat nyampul. Akhirnya Kakak Gali mau ikutan nyampul bukunya. Nah, yang paling rumit itu ya sampulnya Dek Gina ini karena harus dipotong dulu kertas manilanya, kemudian disesuaikan juga ukurannya. Dan di bagian pinggirnya itu supaya lebih rapi gitu, makanya lebih lambat ya untuk nyampul. Kalau sampul batik Kakak Gali itu kan udah ada ukurannya sesuai dengan ukuran buku. Itu tadi. Dan akhirnya setelah aku turun tangan ngebantuin buat nyampulin buku-buku ini, Pak suami sama Adek Gina sama Kakak Gali itu udah tepar bobo. Jadi tinggal akulah yang begadang ya untuk nyampulin semua bukunya. Nah, kiranya sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga bisa menghibur ataupun ada hal yang bisa diambil manfaatnya. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.